Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah menilai bola petir untuk beberapa saat, Han Li tiba-tiba melemparkannya ke udara dengan jentikan pergelangan tangannya, dan bola itu terbang beberapa puluh kaki ke depan sebelum meledak. Baut petir keunguan keemasan meletus ke segala arah, dan lubang abu-abu muncul di udara. Meskipun lubang itu hanya seukuran telur, fluktuasi spasial samar memancar darinya, dan ekspresi gembira muncul di wajah Han Li saat dia bergumam, seperti yang diharapkan, itu dapat langsung menembus ruang. Ini petir Divine Devil Bane jauh lebih kuat dari yang saya duga. Tepat pada saat ini, suara mendengung samar terdengar di dalam lengan bajunya, dan Han Li sedikit goyah sebelum menyapu lengan bajunya ke udara untuk melepaskan jimat biru di tengah kilatan cahaya spiritual. Begitu muncul, jimat itu mulai melepaskan serangkaian karakter biru yang dengan cepat menyatu untuk membentuk sebuah pesan. Han Li hanya melihat sekilas pesan itu sebelum ekspresinya sedikit berubah. Seperti yang diharapkan, keabadian sejati itu telah tiba di benua Tianyuan. Dalam hal ini, saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Akan lebih baik jika kita bisa menyegelnya atau memaksanya keluar dari alam roh tanpa umat manusia dirugikan dalam prosesnya. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera mengarahkan jarinya ke pesan biru, lalu dengan cepat menggesekkan jarinya ke udara beberapa kali. Pesan itu segera kabur sebelum berubah menjadi pesan lain, yang dengan cepat menghilang menjadi jimat biru. Setelah itu, Han Li menyimpan jimat itu sebelum bangkit dan pergi dari ruang rahasia. Sekitar 1 jam kemudian, Han Li sedang duduk di kursi utama di aula istana asal Azure, mengeluarkan serangkaian instruksi kepada semua orang. Nangong Wan duduk di sampingnya dengan ekspresi tenang, tapi jelas ada sedikit kekhawatiran di matanya. Adapun Hai Yue Tian, Lan Yaoer, dan murid-muridnya yang lain, mereka berdiri di sisi lain dengan sikap hormat. Bahkan Silver Moon, yang sebelumnya mengasingkan diri, hadir dan duduk di samping Nangong Wan. Perjalanan ini akan berbahaya, tapi saya cukup percaya diri dengan kemampuan saya untuk menjaga diri saya tetap aman. Namun, sebelum keberangkatan saya, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Selama ketidakhadiran saya, Waner akan mengelola istana dengan bantuan Yue Tian dan murid-murid saya yang lain. Silver Moon, saat ini Anda berada di saat kritis dalam kultivasi Anda, jadi fokuslah pada hal itu untuk saat ini. Jika sesuatu terjadi pada saya, maka aktifkan jimat ini. Saya meninggalkan beberapa instruksi di jimat, dan yang harus Anda lakukan hanyalah melakukan apa yang dikatakan, kata Han Li sambil membalik tangan untuk memanggil jimat emas keunguan dengan busur petir melonjak di permukaannya. Jimat itu kemudian terlempar ke udara, dan itu berubah menjadi sambaran petir keemasan keunguan yang meluncur langsung ke arah pilar di aula. Ledakan keras terdengar saat sambaran petir berubah menjadi rune emas keunguan besar yang tertanam beberapa inci ke dalam pilar. Tepi lekukan itu sangat bersih dan tajam, seolah-olah rune telah terukir di pilar selama ini. Hai Yue Tian dan murid lainnya secara alami tidak keberatan, dan Nangong Wan dan Silver Moon juga saling bertukar pandang sebelum mengangguk setuju. Keesokan paginya, Han Li berangkat dari Origin Integration Island sendirian dan menuju kota Deep Heaven. Adegan serupa juga terjadi di beberapa ras lain di benua Tianyuan. Makhluk tahap Grand Ascension yang dipandang sebagai pilar ras tersebut juga telah dihubungi oleh persekutuan dagang Helian, dan setelah beberapa perenungan, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Skis Beyond sebagai undangan. Bahkan ada beberapa makhluk tahap Grand Ascension yang sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri dan memulai perjalanan ini dengan semangat di hati mereka. Lagi pula, kesempatan untuk membunuh yang abadi tidak datang setiap hari. Jika mereka beruntung, mungkin ini akan menjadi peluang besar bagi mereka. Sekitar setengah bulan kemudian,
dua sosok humanoid melayang di udara di dalam dunia bawah tanah markas Persekutuan Dagang Hellion. Di antara keduanya adalah seorang pemuda berjubah hitam, dan dia menilai lingkungan yang benar-benar sepi dengan ekspresi gelap. Dia telah memeriksa seluruh area bawah tanah ini beberapa kali menggunakan indera spiritualnya yang sangat besar, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat ditemukan, seolah-olah mereka semua menghilang dari muka dunia ini. Bahkan batasan dan formasi di sini telah dibongkar, bahkan tidak menyisakan satupun batu roh. Tuan, sepertinya Persekutuan Dagang Hellion pasti sudah diberitahu sebelumnya dan dievakuasi, kata Yang Dir dengan hormat. Cukup mengejutkan bahwa Persekutuan Dagang Hellion yang sangat terkenal telah mundur bahkan tanpa melakukan perlawanan. Aku harus memuji mereka karena membuat keputusan cerdas untuk melarikan diri dariku. Jadi, aku akan melacak kedua serangga itu dulu. Dengan tanda jiwaku tertanam di tubuh mereka, tidak mungkin mereka akan pernah dapat benar-benar melarikan diri dariku. Hehe. Begitu aku memburu mereka, mungkin kita bahkan akan disambut dengan kejutan yang menyenangkan, Maliang mendengus dingin. Pandangan tercerahkan muncul di wajah rusa yang setelah mendengar ini, kamu tidak bermaksud. Itu benar, terakhir kali, orang-orang itu menggunakan keduanya sebagai umpan, dan itu jelas tidak berakhir dengan baik bagi mereka, tapi sepertinya ada orang lain yang mencoba mengulangi taktik ini, kata Maliang saat tatapan dingin melintas matanya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, ayo pergi. Keduanya tidak terlalu mengesankan dalam hal kultivasinya, tetapi mereka memiliki teknik gerakan khusus yang membuatnya agak sulit untuk memburu mereka. Karena itu, mereka seharusnya diambang kehabisan energi, bahkan dengan pil roh yang mereka miliki, mereka tidak akan dapat pulih banyak dalam waktu singkat. Kali ini, saya akan memastikan mereka tidak lolos. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan, dan awan pelangi muncul di bawah kakinya sebelum membawanya ke udara. Rusa yang buru-buru mengikuti sebagai seberkas cahaya. Sementara itu, Frost Centipede bersayap 6 dan Ice Phoenix terletak di cabang Persekutuan Dagang Hellion yang tak terhitung kilometer jauhnya, mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan Ming Zun kepada mereka. Dengan perahu angin ilahi ini dan jimat ini, tidak mungkin makhluk abadi sejati dapat mengejar Anda dalam waktu singkat. Permintaan serikat dagang kami sangat sederhana, pimpin makhluk abadi sejati dalam pengejaran angsa liar, lalu pimpin dia ke Skies Beyond di Balai Fulcry Point, dan Anda akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk tujuan kami, kata Ming Zun dengan ekspresi serius. Aku tidak peduli dengan alasanmu, tapi jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku, jawab kelabang Frost bersayap 6 dengan suara dingin. Setelah mendengar tentang harta yang dijelaskan oleh Ming Zun, dia yakin bahwa dia akan berhasil dalam tugas ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu patuh. Haha, yakinlah. Saya akan berbicara dengan rekan Daois Han untuk memastikan bahwa dia tidak menargetkan Anda dalam 1000 tahun ke depan. Saya yakin rekan Daois Han akan bersedia membantu saya. Adapun barang yang diminta oleh rekan Taois Ice Phoenix, saya khawatir kami tidak memiliki semuanya saat ini, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semuanya setelah acara, kata Ming Zun sambil tersenyum. Lakukan saja yang terbaik, senior, jawab Ice Phoenix dengan senyum masam. Jika hanya itu yang ingin kau katakan, maka kita akan berangkat sekarang. Dengan kecepatan abadi sejati itu, kemungkinan besar hanya perlu 1 atau 2 hari baginya untuk menemukan tempat ini, kata kelabang Frost bersayap 6. Silakan, sesama Daois, cabang ini juga akan dievakuasi setelah kepergianmu, jawab Ming Zun dengan anggukan. Jadi, sekitar 1 jam kemudian, sebuah perahu terbang biru muncul di luar cabang di tengah dentuman tumpul, lalu terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Tak lama kemudian,
Sekitar 100 lebih garis cahaya melesat keluar dari cabang sebelum berpisah menjadi beberapa kelompok dan terbang ke arah yang berbeda. 2 hari kemudian, awan pelangi muncul di atas dahan, dan setelah jeda singkat, harum dingin terdengar dari dalam awan, diikuti oleh tiang petir yang tebal jatuh dari atas, langsung membakar seluruh dahan menjadi abu. Setelah itu, awan segera pergi. Hampir sebulan kemudian, sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh benua terjadi. Perlombaan bulu tipis terkenal sebagai ras yang paling mahir dalam teknik ilusi di seluruh benua Tianyuan. Baru-baru ini, populasi lebih dari 10 juta makhluk bulu tipis di kota utama ras telah musnah dalam pengorbanan darah. 2 tetua panggung kenaikan agung yang menjaga kota telah diberitahu terlebih dahulu dan segera melarikan diri, sehingga menjadikan mereka satu-satunya yang selamat. Akibatnya, mimpi buruk dari keabadian sejati yang haus darah secara resmi turun ke benua Tianyuan. Banyak ras di dekat ras bulu tipis merasa ngeri dengan berita ini, dan mereka semua mengirim orang untuk memverifikasi keasliannya. Sementara itu, hampir 20 makhluk paling kuat di benua Tianyuan telah tiba di Balai Fulcry Point satu demi satu. Jadi ini adalah Balai Fulcry Point, kepadatan Balai Full Yin Qi di sini benar-benar mencengangkan, gumam Han Li saat dia melihat pemandangan hijau kehitaman yang tak terbatas di depan. Bahkan dengan kekayaan pengalamannya yang sangat banyak, Balai Full Yin Qi yang begitu padat masih cukup mengejutkannya. Balai Full Yin Qi di sini hampir terlihat dengan mata telanjang, dan itu akan cukup untuk membuat rata-rata pembudidaya menjadi gila. Balai Fulcry Point adalah area terlarang yang sangat terkenal di wilayah ini, dan saat Han Li hendak terbang ke depan, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Beberapa saat kemudian, ledakan gemuruh terdengar ke arah itu, dan semakin keras, seolah-olah ada sejenis makhluk raksasa yang mendekat dari jauh. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan dia berdiri diam di tempat sambil terus melihat ke kejauhan. Tanah di Cakrawala tiba-tiba mulai bergolak dan menggembung, seolah-olah ada sejenis makhluk raksasa yang dengan cepat mendekati Han Li dari bawah tanah. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini, tapi sebelum dia sempat melakukan apapun, raksasa perak setinggi beberapa ratus kaki muncul dari tanah. Raksasa itu memiliki kepala dengan rambut hijau panjang, dan bagian atas tubuhnya benar-benar telanjang, sementara rok kulit berwarna biru menutupi bagian bawah tubuhnya. Otot-ototnya yang menonjol berwarna perak berkilauan, seolah-olah dibuat dari perak, dan hanya dengan satu langkah, raksasa itu menempuh jarak ribuan kaki, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar hebat. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat melihat raksasa perak itu, dan tepat pada saat ini, raksasa itu melompat ke udara, lalu mengeluarkan raungan rendah sebelum mendorong telapak tangannya dengan kejam ke tanah di bawah. 2 dentuman yang menghancurkan bumi terdengar saat bumi dalam radius beberapa kilometer di sekitar raksasa itu benar-benar runtuh, menciptakan cekungan kecil sedalam lebih dari 1000 kaki. Teriakan tajam terdengar saat binatang kuning besar bergegas keluar dari baskom, lalu melarikan diri ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Namun, raksasa perak itu tampaknya telah mengantisipasi ini, dan itu muncul tepat di atas binatang besar itu dalam sekejap sebelum menginjak dengan kejam dengan kaki yang besar. Begitu binatang kuning dan kaki perak bersentuhan satu sama lain, yang pertama segera jatuh dari langit sebelum diinjak ke tanah di tengah dentuman tumpul. Baru kemudian Han Li dapat mengidentifikasi binatang kuning raksasa itu sebagai kura-kura kuning bumi yang panjangnya sekitar 600 kaki, dan cangkangnya setebal lebih dari 5 kaki dengan paku kuning tajam di seluruh permukaannya. Ada satu tanduk di kepalanya, yang terkunci di bawah kaki peraknya yang besar, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik kepalanya kembali ke dalam cangkangnya, tetapi tidak berhasil. Detik berikutnya, raksasa perak melepaskan serangkaian proyeksi kepalan perak yang runtuh dalam hiruk-pikuk.
Semua proyeksi kepalaan dengan cepat meledak pada tubuh kura-kura kuning besar itu, dan gelombang kejut yang mencengangkan melonjak ke segala arah. Terlepas dari kecakapan pertahanan kura-kura yang luar biasa, kepalanya direduksi menjadi daging cincang hanya dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, dan bahkan cangkangnya telah hancur, memungkinkan raksasa perak itu memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya sebelum mengeluarkan manik kuning seukuran kepala. Raksasa itu sangat gembira melihat manik ini, dan dia melemparkannya ke mulutnya untuk melahapnya. Semburan cahaya kuning segera melintas di sekujur tubuhnya, hanya dengan cepat memudar setelah dia membuat segel tangan. Tepat pada saat ini, raksasa itu tiba-tiba berbalik ke arah Han Li. Matanya bersinar dengan cahaya perak yang menusuk dan benar-benar tanpa pupil. Dia kemudian bergegas langsung menuju Han Li, dan bahkan sebelum mencapai Han Li, dia berteriak, "Apakah kamu di sini untuk menghadiri pertemuan di Skies Beyond? Aku Yin Gangzi dari ras Skydread." "Salam, rekan Yin Gangzi, saya Han Li dari ras manusia," kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Kamu pasti rekan Taois Han yang membunuh Ratu Penggerek Batang di alam iblis tetua, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Aku sudah banyak mendengar tentangmu." Sedikit keterkejutan melintas di mata raksasa perak itu saat dia berbicara, dan dia segera membuat segel tangan, di mana tubuhnya menyusut ke ukuran yang mirip dengan Han Li. "Kamu terlalu baik, Kakak Yin, aku sangat beruntung telah terlibat dalam pembunuhan Ratu Penggerek Batang. Demikian pula, aku telah mendengar banyak tentang ras langitmu. Bentuk yang baru saja kamu tampilkan adalah fortune fisik dari ras Skydread, kan?" Han Li menjawab dengan senyum sopan. The Skydread Race adalah ras yang sangat terkenal di benua Tianyuan. Itu tidak memiliki populasi yang besar, tetapi semua makhluk Skydread memiliki bakat luar biasa dan mampu berkembang jauh lebih cepat dalam kultivasi daripada rata-rata makhluk. Selanjutnya, begitu mereka mencapai fisik keberuntungan, mereka akan dapat langsung meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Ras Skydread juga merupakan salah satu dari 4 ras paling misterius di benua Tianyuan, dan makhluk Skydread tingkat tinggi sangat jarang muncul di depan mata publik, jadi Han Li cukup terkejut bertemu salah satunya di sini. "Hehe, kamu terlalu baik, rekan Taois Han. Inti dari Turtle Beast yang aku temui di jalan cukup berguna bagiku, itulah sebabnya aku mengadopsi fortune fisik untuk memburunya. Bagaimana kalau kita pergi ke Skies Beyond bersama?" Yin Gangzi menawarkan. "Aku akan merasa terhormat." Han Li menerima. "Haha, kehormatan adalah milikku. Mari kita lanjutkan. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa pertanyaan tentang keabadian sejati yang sedang kita buru." Ming Zun hanya memberiku informasi yang sangat samar, dan aku bertanya-tanya apakah kamu tahu lebih jauh detailnya, kata Yin Gangzi dengan sikap gembira. "Saya bertemu rekan Taois Ming Zun baru-baru ini, jadi saya punya beberapa informasi, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan Anda," jawab Han Li sambil tersenyum. "Saya harus berterima kasih sebelumnya. Mengapa Anda tidak menemani saya di kereta gelombang hijau saya, rekan Taois?" Yin Gangzi berkata dengan gembira, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan lampu hijau, yang berubah menjadi kereta terbang hijau yang panjangnya sekitar 300 kaki. Gerbong itu berbentuk segitiga dan dibangun dengan rumit, mengeluarkan aroma samar yang menyenangkan. Ada juga 4 boneka perak yang berdiri di depan dan belakang gerbong, dan Han Li menerima tawaran itu, terbang ke gerbong bersama Yin Gangzi. Beberapa saat kemudian, kereta melesat lebih jauh ke lanskap hijau kehitaman sebagai bola lampu hijau, menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kedipan. Setengah hari kemudian, kereta terbang itu terbang melintasi lautan angin hitam di tengah balai Fulcry Point. Tiba-tiba, angin hitam di depan memudar, dan dunia aneh terungkap di depan. Pada ketinggian beberapa puluh ribu kaki, seluruh wilayah terbelah menjadi 2 bagian yang berbeda,
satu hitam dan satu putih. Setengah bagian bawah masih terdiri dari lautan angin hitam, sedangkan bagian atas adalah penghalang cahaya putih, di dalamnya terdapat bebatuan raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Batuan raksasa yang terkecil ini hanya seukuran rumah, sedangkan yang terbesar menyerupai pulau raksasa, dan semua batu ini memiliki bangunan yang dibangun di atasnya. Jadi ini Skies Beyond. Sangat menarik, renung Hanli dengan ekspresi penasaran saat dia berdiri di depan kereta terbang berwarna hijau. Ini memang tempat yang cukup menarik. Rupanya, ini pernah menjadi area terlarang ras utama di zaman kuno. Namun, ras itu menghilang secara misterius, dan Baleful Yin Qi yang mengalir keluar dari bawah tanah di wilayah ini telah membuat tempat ini benar-benar tanpa semua makhluk hidup, kata Yin Gangzi. Selama perjalanan mereka, Hanli dan Yin Gangzi bergaul dengan baik, dan seolah-olah mereka adalah sepasang teman lama. Sepertinya ras itu pasti memicu beberapa jenis bencana alam yang tidak dapat diatasi yang menyebabkan hilangnya mereka. Aku tidak berpikir tindakan orang bisa membuat seluruh ras menghilang tanpa ada berita yang muncul, Hanli berspekulasi. Hehe, mungkin begitu. Oh, sepertinya orang-orang dari Serikat Dagang datang untuk menyambut kita, kata Yin Gangzu sambil mengalihkan pandangannya ke atas, tepat pada waktunya untuk melihat sebuah kapal terbang putih turun melalui penghalang cahaya di atas sebelum mendekat ke kereta terbang mereka. Hanli dan Yin Gangzi bertukar pandang sebelum menunggu di depan gerbong, yang perlahan berhenti. Beberapa saat kemudian, kapal terbang putih berhenti di samping kereta, dan seorang pria berjubah biru di kapal terbang mengalihkan pandangannya ke arah Hanli dan Yin Gangzi sebelum buru-buru membungkuk dengan hormat. Selamat datang, senior Hanli dari ras manusia dan senior Yin Gangzi dari ras Skydread. Saya diinstruksikan oleh Master Ming Zun untuk menyambut Anda dan membimbing Anda ke Skies Beyond. Kamu mengenali kami. Sepertinya rekan Daois Ming pasti telah menunjukkan semua potret kami. Pimpin jalan kalau begitu, Yin Gangzi menginstruksikan dengan sikap tanpa ekspresi. Iya, tolong ikut saya, senior, pria berjubah biru itu menjawab dengan hormat sebelum memutar kapal terbang kembali dan terbang ke depan. Gerbong terbang hijau mengikuti atas perintah Yin Gangzi, dan sekitar 15 menit kemudian, gerbong itu akhirnya turun ke salah satu batu melayang besar di Skies Beyond. Di atas batu raksasa ini ada aula putih besar, di pintu masuknya berdiri dua baris penjaga Serikat Dagang bersenjata. Yin Gangzi menyimpan kereta terbang itu sebelum berjalan menuju aula, dan tidak ada penjaga yang berusaha menghentikan mereka. Setelah memasuki aula dan melewati koridor pendek, Hanli dan Yin Gangzi disambut oleh pemandangan Ming Zun di sebuah ruangan besar. Ming Zun saat ini sedang bercakap-cakap dengan beberapa makhluk tahap Grand Ascension lainnya, tetapi dia segera bangkit dengan sikap gembira, dan berkata, "Rekan Taois Han, Kakak Yin, saya tidak mengira kalian berdua akan tiba bersama." Tidak ada orang lain di ruangan itu yang berdiri, tetapi mereka semua mengarahkan perhatian mereka ke duo Hanli. "Haha, rekan Daois Han dan aku kebetulan bertemu di tepi Baleful Cry Point, jadi kami datang ke sini bersama. Sudah beberapa ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kau terlihat sehat seperti biasanya, Bro Terming," kata Yin Gangzi dengan senyum hangat. Sementara itu, Hanli hanya menyampaikan sapaan wajib kepada Ming Zun sebelum mengarahkan perhatiannya kepada orang lain di ruangan itu.